Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usikum wa ya nafsi bi taqwallah qad fazal muttaqun. Tumateng para alim, para kiai, para ustadz yang kami hormati, hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah SWT, dan ini anugerah yang harus disyukuri karena Allah mencintai orang yang ketika mendapatkan nikmat itu membekas, ada athar. Nah, kita diberi nikmat bisa menghadiri satu pertemuan yang di situ isinya nasihat. Ya, nasihat itu sangat penting. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi sesungguhnya nasihat itu sangat bermanfaat bagi orang beriman. Kita tidak tahu nasihat yang mana yang akan merubah hidup kita menjadi lebih baik. Karena sudah sering kita dengarkan nasihat-nasihat yang kadang-kadang masuk keluar telinga kita. Tapi bisa jadi ada satu nasihat yang oleh Allah SWT jadikan di saat kita sulit menempuh untuk mendapatkan nasihat, disitulah justru Allah SWT ya itu memberikan gampang. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah satu kebaikan, maka dia akan dimudahkan dalam memahami urusan din. Karena urusan paham ini itu enggak semua orang. Ya, tidak semua orang alim itu diberi paham oleh Allah. Jangan dikira orang alim itu mesti paham, belum tentu. Ya, banyak orang yang alim, orang yang tahu, ngerti, itu ilmunya ngerti, tapi nggak dikasih paham. Ya, ini kan anugerah luar biasa. Maka kita diajarkan oleh guru-guru kita sejak kecil itu agar kita berdoa, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi kefahaman dalam urusan din itu merupakan rizki. Jadi kalau misalnya maaf ini ada yang saudara-saudara yang buka toko biasanya ya jam 8 itu, kemudian ditutup, ditanya mau kemana Li? Mau ngaji. Loh ya ini jatah golek rezeki kok malah ngaji. Loh ngaji iku ya golek rizki paham. Jadi dikira niku rezeki ku isine duit. Nah, itu kesalahan kita ya dalam memahami rizki itu hanya seakan-akan uang. Padahal paham dalam urusan din itu adalah rizki yang tidak terbatas ketika diuangkan. Ya, itu diantaranya. Jadi sebelum saya mulai mungkin ya perlu saya perkenalkan diri. Jadi saya ini ya orang biasa saja. Jadi saya lupa kalau mau nyampaikan jenengan saya pembina MCI gitu. Yang teringat dalam pikiran saya ya motivator desa itu. Karena memang aduh Masya Allah itu kelalen belas sih. Karena saya mungkin posisinya lagi pergi atau apa ya dalam perjalanan, jadi nggak begitu konsen gitu. Masya Allah. Saya namanya aslinya ya Ahmad Khozanuddin gitu ya. Jadi saya bukan siapa-siapa, tapi alhamdulillah saya dibina oleh beberapa asatidz yang subhanallah bagi saya bisa menjadi teladan, contoh yang sampai hari ini masih tetap istiqomah di dalam perjuangan dakwah dan jihad. Dan juga kalau di Uleri saya pembina itu ya MCI, kemudian juga ada beberapa yang lain termasuk pembina di Yayasan Cinta Muamalah Cinta Yatim di Limpung ya. Alhamdulillah juga sudah punya hampir ini tanah 1 hektar untuk yatim dan duafa ya. Jadi menuju 1 hektar yang dulunya juga hanya punya beberapa. Kita juga punya panti alhamdulillah, walaupun beberapa orang yang kita bina hanya 5 orang mungkin. Dan kita juga bekerja sama dengan sahabat disabilitas Batang. Jadi para teman-teman yang memiliki kekurangan organ tubuh ya seperti patah ini
tangannya, kemudian patah kakinya, kita ajak bareng-bareng, ngaji bareng dan seterusnya. Pembinaan-pembinaan itu tetap dilakukan. Sehingga mereka itu subhanallah cara kerjanya luar biasa. Saya kalau kumpul dengan mereka itu kadang-kadang malu. Lah ya, orang yang punya keterbatasan seperti ini, hujan-hujan itu Masya Allah. Kalau ditelepon sama orang, Mas ini saya punya pakaian Mas, lah posisi jenengan di mana? Saya di Pekalongan. Itu didatangi, padahal posisinya jauh, hujan-hujan gitu. Dia pakainya R3 atau R3, roda 3. Pakainya R3. Kalau ditanya, saya naiknya R3 Pak Ahmad, Masya Allah. Cari kemana-mana. Saya sedang tidur, dia sudah kemana-mana ngambil apa? Bahan-bahan itu. Nanti kemudian kita masuk ke daerah mana itu pagelaran yang naik, kemudian dibagi-bagikan ya, sarung dan seterusnya. Alhamdulillah mereka bisa jalan dan cukup ya untuk bisa berperan kita di dunia dakwah ya, terutama berperan untuk kemaslahatan umat. Baik, karena pembahasan kita tentang masalah keluarga, maka kalau tadi dikatakan jangan sampai kita nikah itu hanya menua bersama ya, tapi sampai apa? Sampai jana. Baik, saya akan kasih satu apa ya? Satu tulisan yang cukup bagus yang bisa menggugah itu. Jadi begini. Bahasanya gini, kathura yastati utamanni ya, maaf bukan kathirun ya, kathirun yastati utamanni. Banyak orang yang hanya bisa berangan-angan. Angan-angannya apa ya tadi? Masuk surga. Angan-angannya apa? Ya jadi orang yang soleh, solihah, kan gitu kan. Kalau keluarga apa angan-angannya? Ya pengennya sakinah, mawaddah, warohmah, kan gitu kan. Itu kan angan-angan. Wa qalilun may ya'mal, akan tetapi sedikit yang berusaha untuk mendapatkan jannah, untuk mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga, ya kan, untuk menjadikan anak kita atau bahkan diri kita ini soleh, kemudian solihah, itu sedikit sekali. Coba saya mau tanya sih, kira-kira nun sewu ya, kita ini sudah tahu yang namanya komunikasi suami istri itu kan ada dua, satu verbal, ngomong, wahai istriku I love you gitu, ya kan, I want to kiss you, itu aku kangen padamu, itu kan verbal, bisa jadi ditulis pakai WA, itu sudah mulai non verbal, sentuhan non verbal. Yang verbal kayak gitu aja jarang kok. Saya biasanya itu sering ngasih duit itu. Siapa di antara bapak-bapak yang ngaji di sini dalam waktu 2 hari terakhir ngirim istrinya gambar emoji yang mulutnya ada warunya? Itu jarang loh. Jarang yang melakukan itu. Baik istri ke suami, suami ke istri. Coba jenengan kirim sekarang ke istri yang tidak hadir ke sini, atau yang istri yang di sini tidak hadir bapaknya. Wah, itu bisa curiga itu. Gak tahu kirim koyong ini, kok iso ngirim gek kleru. Wah, itu iso dadi rame, betul enggak? Karena tidak terbiasa. Tapi orang pinginnya sakinah, mawaddah, warahmah, bagaimana bisa? Nah ini, makanya kita ini ya sungguh-sungguh usahakan komunikasi. Ini bagaimana angan-angan itu bisa diwujudkan, ya kan? Saya pengen, misalnya, saya pengen buat rumah, angan-angannya gitu. Apa yang harus kita lakukan? Kan begitu. Bagaimana mungkin orang mau panen, nggak mau nanam? Ya nggak mungkin. Terus saya tanya lagi, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kalau di rumah banyak menyentuh istri atau banyak menyentuh HP? HP, ya sudah. Bagaimana sampai kepada ketenangan? Nggak bisa, padahal menyentuh pasangan itu menenteramkan jiwa, menenangkan hati, ya kan? Nah, harusnya kita ini sebagai seorang yang sudah berkeluarga itu lebih hebat ya keharmonisannya daripada orang yang belum menjadi suami istri. Kalau kita lihat coba di mana-mana itu, kok bisa seperti itu yang belum apa-apanya. Dulu waktu belum menikah naik ngerayu ben dadi bojone hebat. Tapi begitu suaminya enggak ke masjid, enggak bisa ngerayu. Nah, ini kan aneh. Betul ya? Nah, itu diantaranya. Baik. Kemudian wa qalilun minal amilina man yujahidu. Dan dari yang sudah, orang-orang yang sudah berusaha itu sedikit yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena setiap kesungguhan itu pasti diuji. Setiap kesungguhan.
Orang yang sungguh-sungguh ingin mencintai pasangannya, istri kepada suami, suami kepada istri, atau kesungguhan seorang orang tua kepada anaknya yang menginginkan kesolehan, Allah tidak akan biarkan begitu saja. Ya. Karena apa? Dalam Al-Qur'an itu disebutkan di Quran surat 29 ayat 2, ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa kamu mengira kalau kamu mengatakan bahwa aku telah beriman kepada Allah lalu kemudian Allah akan biarkan begitu saja? Bahasa lainnya, kita beramal itu karena iman, ya kan? Apa kamu mengira kalau kita ini menginginkan jadi orang yang sabar, kita menginginkan jadi orang yang ikhlas, kita menginginkan anak kita itu soleh, solihah, istri kita itu solihah, suaminya soleh, pengen sakinah mawaddah warahmah, lalu kemudian Allah akan biarkan begitu saja? Oh tidak, pasti ada ujian. Untuk apa? Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu walaya'lamannal kadzibin. Untuk membuktikan apakah ucapan, keinginan, angan-angan itu betul-betul sungguh-sungguh. Ya kan? Allah akan kasih fitnah itu, Allah akan kasih ujian, macam-macam ujiannya. Itu untuk membuktikan keimanan dia, kesungguhan imannya dan kesungguhan amalnya. Itu pasti akan diuji begitu. Makanya kalau kita pahami bahwa ada satu kaidah, ya, manjada wajada, itu sungguh-sungguh itu pasti akan berhasil. Kalau kita selalu ingat itu, insya Allah kita akan lakukan itu kesungguhan itu. Apalagi di dalam Quran surat 29 ayat 69 yang akhir itu kan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh saja yang Allah berikan jalan-jalan keluar. Makanya kalau ada orang punya masalah, kesungguhan dia untuk menyelesaikan masalah itu kelihatan. Tidak mungkin tanpa kesungguhan, ya, dia bisa selesai. Karena apa? Karena janji Allah dengan sungguh-sungguh itulah Allah akan kasih jalan keluar. Nah ini kita bisa lihat. Makanya saya kalau kadang-kadang ada orang itu datang punya masalah bertahun-tahun nggak selesai-selesai, itu saya heran. Lu kenapa nggak selesai? Allah sudah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Dengan kesungguhan Allah akan kasih jalan keluar juga. Jalan-jalan Allah itu nanti kan menjadi jalan keluarnya. Itu diantaranya. Jadi kita ini kadang-kadang kurang sungguh-sungguh, ya. Termasuk anak yang soleh. Coba jenengan tahu nggak soleh itu apa? Rasulullah SAW saya mengatakan innas solihuna yusaddadu alaihim. Jadi soleh itu, orang soleh itu akan mengalami kondisi-kondisi yang keras. Jadi jangan dikira orang soleh itu, coba jenengan gambarannya apa orang soleh itu? Orang soleh itu kan gambarannya biasa-biasa saja, orangnya hafal Quran, kemudian ya PNS gitu ya, gajinya besar, mobilnya banyak gitu. Bukan. Justru orang soleh itu akan mengalami kondisi-kondisi yang keras. Di dunia ini orang yang paling soleh itu adalah Rasulullah SAW. Sejak kecil sudah ditinggal bapaknya, ya kan, diopeni kakeknya, meninggal kakeknya, kan gitu. Masih dengan ibunya, meninggallah ibunya, diopeni sama pamannya. Kemudian paman-paman yang lain memusuhinya, mencaci maki. Itu orang soleh. Dikiranya orang soleh, ya orang soleh kok dibully sithik karena kebaikannya kok nggak kuat. Ini soleh dari mana? Contohnya siapa? Kan gitu kan? Kalau kita mau merujuk kesolehan, ya Rasulullah SAW itu, beliau tegar menghadapi segalanya. Itu makanya kalau kita ini ibaratnya menginginkan sesuatu yang besar, tapi kalau kita tidak pahami persoalan-persoalan ini, ya kita akan salah nanti jalannya pasti. Untuk itu kita pahami bahwa kesungguhan kita menjadi orang soleh, ya, terutama kita sendiri, itu pasti akan mengalami banyak tantangan. Mau ngaji di sana nggak boleh, mau ngaji di sini nggak boleh, ngaji di situ bubarkan. Ya biasa saja, cari cara lain. Ya, cari cara lain gitu. Ngaji kadang-kadang tidak harus di masjid, ya kan. Di rumah. Nabi dulu yang ngajinya juga di tempatnya Al-Arqam, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini kesungguhan kita ini. Nah, persoalannya jamaah rahimakumullah,
Ya, saya ulangi ya. Banyak orang yang hanya bisa berangan-angan tapi sedikit yang berusaha. Dari yang berusaha itu sedikit yang sungguh-sungguh. Dan dari yang sungguh-sungguh ini wa qalilun minal mujahidina mayyasbir. Dari yang sungguh-sungguh ini sedikit yang sabar ketika menghadapi ujian. Itu kan kita tahu kaidahnya itu, setiap orang itu ketika mau mewujudkan iman dan amalnya itu mesti oleh Allah. Tadi ayatnya jelas kan, harus dibuktikan bener enggak ini. Bahasa kitanya bener enggak kita iman itu bener enggak. Masa baru dibenci orang lah ibaratnya itu. Kok sudah kita mundur? Ya nggak usah mundur kalau karena kebenaran. Jalan terus, kita tetap berbuat baik, nggak ada masalah. Nek perlu kirimi beras, kirimi gula gitu. Orang yang tadi ya, yang kurang baik itu, iya, itu caranya gitu, bener ini, bener. Saya heran kadang-kadang saya punya temen itu sampai diusir. Lalu saya tahu kamu itu cuek kok sama lingkungan kok, ya kan? Nggak mau berkorban, namanya dakwah itu ya harus berkorban, walaupun tidak harus menyampaikan ceramah, ya kan? Nah, bagi-bagilah beras, bagi-bagilah ini, bagi-bagilah itu gitu. Jadi nanti kalau bicara akhlak itu sampai itu ke situ tuh. Ini diantaranya. Jadi sedikit yang sabar menghadapi. Nah, makanya kita pelajari itu sabar itu. Kemudian assalamualaikum. Wa qalilun minas sabirina mayyasbutu fayasilu. Dan dari yang sabar itu sedikit yang bertahan sampai tujuan. Itu. Karena ujian itu kalau orang paham tentang kaidahnya ujian luar biasa. Kaidahnya sabar maksud saya. Itu luar biasa. Makanya disebutkan fahum qalilun min qalilin min qalilin min qalilin. Dari mereka itu atau maka mereka itu adalah orang yang sedikit dari yang sedikit dari yang sedikit dari yang sedikit. Jadi sangat sedikit sekali orang yang bisa mewujudkan angan-angan tadi. Dari sekian orang banyaknya yang menikah, ketika khutbatun nikah atau nasihat-nasihat nikah, hampir semua mereka selalu mengharapkan sakinah mawaddah warahmah. Jenengan boleh silakan cek yang terbukti sekian persen di pengadilan agama cerai. Ya, yang terbukti lagi yang tidak mau cerai. Alasannya apa? Alasannya adalah kasihan sama anak. Ini sering sekali. Ya, sering sekali orang itu tidak mau cerai kasihan sama anak, tapi dia tidak konsisten. Dia tidak konsekuen dengan tidak mau cerai tadi. Begini maksud saya. Jadi rumah tangga itu isinya berantakan sebenarnya. Akhirnya korbannya adalah anak. Kalau saya bilang begini, mbok jenengan cerai aja, saya bilang. Saya kasihan Pak sama anak saya Pak kalau saya cerai. Apa kata saya? Jenengan itu lebih kejam ketika tidak cerai. Loh kok bisa begitu? Dan jenengan suguhkan setiap hari anak disuguhi dengan pertengkaran. Ini kan gak nyaman. Anak ini secara psikologi dia akan memilih siapa ini yang bisa saya percaya. Apakah bapak saya atau ibu saya? Mereka saling mengumpat, mereka saling menjatuhkan. Akhirnya apa? Dia tidak betah di rumah. Dia tidak betah di rumah, mencari orang lain yang bisa nyaman buat dirinya. Ya kalau carinya di masjid, ada ustadz, ada pak kiai di situ. Carinya di tengah jalan. Coba. Ini diantaranya. Maka mereka itu kadang-kadang eman-eman sama anak, tapi dia nggak konsekuen. Makanya ada satu cerita. Saya itu mendapati hampir rata-rata sama. Suatu ketika, ini ada orang itu telepon sama saya. Ini orang ini bukan orang biasa. Orang ini berpendidikan. Ya, pendidikan, bahkan sampai S2. Dia telepon sama saya begini, Pak Ahmad, saya mau minta tolong anak saya dinasihati karena baru saja minggat. Anaknya minggat. Oh ya baik Bu, karena saya sudah kenal sama dia, anaknya juga kenal sama saya. Saya tanya, maaf, hobinya anak jenengan apa? Renang Pak Ahmad. Oh ya baik, besok saya datang. Insya Allah, kasih tahu aja, Pak Ahmad besok mau datang jam 8:30. Ini saya datang 8:30, saya sudah datang, dia masih tidur. Oh anaknya masih tidur, gak apa, tak gugai.
Terus tak gugah ini, Mas bangun, ayo renang. Berangkatlah renang. Dia renang, tak biarin aja sampai capek, di pinggir saya tanya, Mas katanya kemarin minggat. Iya Pak Mat. Terus gimana lagi? Tiap malam papa sama mama saya selalu berantem. Coba bayangkan, gara-gara siapa? Orang tua. Tiap malam dia berantem. Setiap setelah ngitung duit itu selalu berantem. Coba orang punya duit aja berantem. Gak kita. Gak pernah pegang duit, selalu berantem sama istrinya kan. Coba Mas, itu ujiannya orang kaya loh. Ujian orang kaya itu. Oh begitu caranya. Ya baik. Ini kan masukan yang luar biasa bagi saya. Sudah gini aja, kamu ikut ngaji Pak Mat aja ya. Nanti kalau saya pas ngaji ke Pemalang kamu ikut. Oh iya, alhamdulillah ikut. Setelah itu karena dia punya antusias, anak ini mengatakan sama saya begini, wah kalau gitu saya mau ngajak papa sama mama ngaji. Baik nggak? Anak itu saya baik nggak? Baik. Tapi orang tuanya nggak mau. Coba bayangkan. Sampai sekarang anak itu bermasalah. Jadi persoalan-persoalan seperti itu sebenarnya disebabkan karena apa? Akibat dari ulahnya orang tuanya. Orang tuanya nggak mau sadar. Dia lebih sibuk mencari dunia yang katanya juga ini untuk kepentingan anak. Padahal yang dia cari itu, kalau misalnya dia punya uang, ya untuk menebus agar anak ini baik, itu nggak akan ada batasnya. Makanya saya pernah disampaikan sama orang tuanya, udah gini aja Pak Ahmad, ini anak saya ini, kamu urus gimana caranya, kamu minta bayaran berapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah wong tanggung jawab ngurus anak ini sampean kok iso aku sing kon ngurusi lah. Saya enggak mau. Akhirnya saya lepas. Ya udah berantakan. Wah, itu ngeri anaknya itu. Itu kalau sudah telepon ibunya, "Mah, sekarang transfer mah 20 juta mah. Kalau enggak saya minggat." Wah, ngeri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai kita itu naudzubillah min dzalik. Makanya Allah, kita ini hanya punya angan-angan, pengen apa kita. Tapi apa faktanya? Kita sendiri tidak memenuhi untuk bisa memenuhi angan-angan itu. Di situ kan diuji dengan kesungguhan, dengan kesabaran. Ternyata dari yang sabar itu sedikit sekali yang bertahan sampai tujuan. Itu. Dia lupa bahwa kesolehan itu ada pada ketidaknyamanan di dalam hidup. Tapi dia berpegang kepada iman. Ini persoalannya. Makanya saya kadang-kadang kalau ditanya, "Loh Pak, ini anak saya kok seperti ini ya?" Ada satu kisah menjadi ibro. Yaitu kisahnya ketika pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu kan ada seorang orang tua yang mengadukan tentang perilaku anaknya. Bahasa kitanya, "Ya Umar, saya ini punya anak buandele rak karuan," bahasa kitanya. Ya, buandele rak karuan, ditoto angel, kandhani angel, suruh sholat wegah gitu kan. Nah, namanya khalifah, dia dikandani seperti itu, dikasih informasi begitu, ya otomatis ya bawa sini anaknya, nanti saya nasihati, kalau enggak saya hukum. Begitu dipanggil anaknya, sebelum dihukum dia mengatakan kepada Amirul Mukminin, "Ya Umar, Amirul Mukminin, saya mau tanya, kira-kira gitu kan, apa haknya anak sesungguhnya?" Kemudian dijawablah oleh Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu bapaknya mencarikan ibu yang soleh, yang solehah maksudnya, mencarikan ibu yang solehah. Yang kedua memberi nama yang baik. Yang ketiga mengajarkan Quran. Lalu anak ini mengatakan, ketiga-tiganya tidak saya dapatkan. Kenapa? Ibu saya seorang penyembah api, dia seorang paganis. Yang kedua, nama saya bukan nama yang baik, nama saya itu jual. Kalau dalam bahasa kitanya itu, saya lihat terjemahnya, itu adalah kumbang kelapa. Bahasa Jawanya wangwung. Ono kira-kira anak itu jenis wangwung ini. Ono apa? Rano toh. Yang ketiga, bapak saya tidak pernah mengajarkan Quran. Coba jenengan ambil ibroh dari apa kisah ini. Apa kata Umar bin Khattab? "Wahai bapak gitu, sebelum kamu anakmu durhaka kepadamu, kamu lebih dulu durhaka kepada anakmu." Itu akhirnya dikenal istilah orang tua durhaka kepada anak. Artinya apa? Ketika orang tua tidak memenuhi hak-haknya anak, inilah menjadi penyebab persoalan dalam kehidupan anak.
Yang disebutkan oleh Umar bin Khattab 3. Ya kan? Kalau kita insya Allah semua lolos, nggak mungkin kita mengalami 3 ini. Saya tanya jenengan semua. Saya yakin jenengan waktu menentukan atau mencarikan ibu bagian anak nggak mungkin sembarangan. Mesti yang solihah, benar enggak? Ya toh, berarti terpenuhi haknya. Yang kedua apa? Ada yang namanya jual? Nggak ada kan? Namanya wong nggak ada, mesti bagus-bagus namanya, Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Ahmad, kan gitu, bagus-bagus. Berarti terpenuhi haknya anak. Yang ketiga mengajarkan Quran. Kalaulah bapaknya tidak bisa mengajarkan Quran karena menginginkan anaknya itu tetap soleh, dia tetap disekolahkan di TPA, di TPQ, kan gitu kan. Artinya kan kewajiban seorang bapak atau orang tua kepada anaknya dan haknya anak terpenuhi. Tapi kan tidak mungkin Umar bin Khattab tuh menerangkan hak yang lain gitu yang lebih banyak, kan enggak. Bisa jadi hak-hak kita yang tidak terpenuhi oleh anak itu, diantaranya, maaf ini yang saya sering kasih contoh atau saya sering sampaikan, terutama kalau saya disuruh ngisi di pondok pesantren. Kalau saya suruh ngisi di pondok pesantren, bab ini mesti tak sampaikan. Contoh begini, nuwun sewu, jenengan cek silahkan. Kalau ada orang tua punya anak, hafalannya biasanya itu lancar, kemudian dedel, kok orang munggah-munggah itu, ojo nyalahke anak. Cek SPP ini sampai telat atau ora. Lu tenang, SPP-nya terlambat apa tidak? Kenapa? Ini haknya anak sebenarnya, kewajiban orang tua. Ya, orang tua sudah punya uang untuk bayar SPP, malah ganti HP. Ini kan kurang ajar namanya orang tua ini. Haknya anak terbengkelai. Makanya kadang anak ini ya, tidak bisa menerima kebaikan-kebaikan, ya, keberkahan ilmu barang itu karena apa? Karena ulah orang tuanya tidak memenuhi haknya terhadap anak ini. Terus contoh lagi, maaf, saya pernah ada seorang telepon saya itu, saya nggak tahu dapat nomor dari mana, saya ngerti. Saya telepon, ini Pak Ahmad ya, Pak Ustadz Ahmad ya? Ya, saya bukan Ustadz, saya bilang, saya orang biasa. Oh, lah yang Ustadz siapa? Ya pokoknya jenengan itu mau cari Ahmad siapa? Ahmad Meleri. Lah iya saya ini Ahmad Meleri. Oh ya sudah gini. Jenengan siapa? Nggak tahu, saya lupa namanya. Begini Pak Ahmad, saya minta tolong gitu. Tolong nasihati anak saya. Anak saya ini tidak mau taat sama saya, tidak mau taat sama ibunya, taatnya sama simbahnya. Oh, lah jenengan di mana Pak? Saya di Malaysia. Oh, lah ibunya di Singapura. Loh piye to ki? Lah wong anak pengen taat karo wong tuane, ya toh, ingin taat kepada orang tuanya, tapi yang satu di Malaysia, yang satu di Singapura, ya nggak mungkin. Lah kalau dia taat sama mbahnya, ya wajar. Oh yang ngopeni mbahnya. Ini orang tua nggak paham betul. Makanya haknya anak terbengkelai. Termasuk maaf ini, ya, susu, maksudnya menyusui. Berapa banyak di antara orang tua yang tidak memberikan haknya kepada anak, termasuk masalah susuan. Itu ditinggal pergilah gitu kan, entah itu kerja ke luar negeri atau kemana-mana, naudzubillah min dzalik. Anak tidak mendapatkan haknya. Maka pantas kalau kemudian suatu ketika kita ini hari ini, wah anak kok angel men dikandani, kita harus muhasabah. Apa haknya anak yang belum ditunaikan? Kewajiban orang tua yang belum ditunaikan kepada anaknya. Lah terus gimana Pak? Ini anak saya sudah SMA loh Pak. Masa aku kon nyusuni lagi? Bukan begitu. Yang minta maaf lah. Minta dihalalkan. Tolong nak, dihalalno. Biar ibumu, bapakmu gak ngerti. Dihalalno. Insya Allah nanti jadi baik itu anak. Kenapa? Saya punya pengalaman juga. Ada seorang bapak itu sampai nangis-nangis ke rumah saya itu. Dia punya anak, alhamdulillah. Sebenarnya sampai kuliah itu di Mahat Ali, ya LC lah gitu ya. Tapi ya namanya wajarnya orang namanya mondok pesantren setingkat LC itu kan apa yang dilakukan? Coba jenengan perhatikan, apa kira-kira orangnya seperti apa? Kan yo ngimami musola, bener enggak? Ceramah kan? Terus kemudian dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan? Enggak. Wih nagune katok cingkrang. Kok cingkrang, apa cepak itu kan, rambutnya gondrong, maaf ini wes pokoknya nyepur, terus kemudian gitaran gitu. Wah bapaknya nangis itu, padahal LC itu.
Nah, waktu konsultasi sama saya bilang, maaf ya Pak, waktu anak jenengan dulu sekolah, di mana jenengan? Saya tanya itu aja. Apa yang dia jawab? Dia nangis dulu, kemudian dia mengatakan, ya Pak betul, saya meninggalkan dia. Saya bekerja dan tidak pernah memperhatikan anak saya. Ini. Jadi apa yang dialami oleh kita hari ini, persoalan-persoalan yang kaitannya dengan masalah anak itu, ya karena di situ hak-haknya tidak terpenuhi. Ini persoalannya. Apalagi kalau masalah, banyaklah sebenarnya ya. Jadi hak-hak itu diantaranya kan tadi masalah nafkah ya, nafkah pangan gitu, susuan ya, tidak terpenuhi ya secara dohir, kemudian ilmu, keteladanan. Orang tua ini kan teladan bagi anak. Mana ada, ya kan, nyuruh-nyuruh tok, dianya sendiri tidak mengamalkan. Jadi wong sing sabar to le, alah bapak ini karo ibu kasar kok. Ayo coba. Kan nggak jadi nih, ilmu ini nggak masuk. Benar enggak? Nggak masuk. Nggak iso. Itu. Le, sholat yo le, masjid. Alah bapak ini ngomong. Nah, nggak masuk sudah. Karena apa? Nggak ada keteladanan. Kemudian termasuk haknya anak itu adalah ya agar kita itu mendapati apa tadi ya, salah satu contohnya itu angan-angan agar mendapatkan kesolihan itu atau kesolihan, yaitu tidak mendapatkan sikap atau cara komunikasi yang baik. Orang tua ini kadang-kadang ya maaf ya menuntut saja. Ini satu contoh lagi. Saya beberapa waktu lalu mendapati satu kisah. Dia adalah seorang penghafal Quran, bapaknya itu penghafal Quran, anaknya juga sudah 25 juz. Kemudian qadarullah oleh Allah SWT diberi ujian. Di 25 juz ini dia stagnan, nggak bisa naik. Nggak bisa naik. Wah, akhirnya anak ini sampai stres. Dia sampai stres, sampai maaf mau membunuh bapaknya, mau membunuh ibunya gitu. Nah, bingung nih bapaknya itu. Diruqyah nggak bisa, diruqyah kayak gitu nggak bisa. Ngamuk-ngamuk gitu kan. Akhirnya dia mencoba telepon. Kemudian saya bilang begini, Afwan Ustadz, gitu, anak mau tanya antum harus jujur jawabannya. Antum kalau tengok anak, apa yang jenengan bicarakan? Apa yang jenengan tanya? Lah kok kamu kok nggak naik-naik? Tinggal 5 juz lagi kok begini ya itu. Dituntut-tuntut gitu. Coba bayangkan, anak ini kan punya masalah sendiri. Di sekolah dia punya, di pondok dia punya masalah dengan temannya lah, barangkali loh ya. Dia sudah punya masalah dengan gurunya bisa jadi, atau dia punya masalah lain. Kehadiran orang tua itu adalah menjadi salah satu apa? Penyejuk agar wah ini orang tua datang, saya bisa ngomong apa gitu kan. Terus orang tua tidak menuntut begitu. Loh ini dituntut, udah jadi stres ya. Nah ini kadang-kadang kesalahan kita itu di situ tidak pernah kita sadari bahwa ada beberapa hal yang justru membuat anak ini jadi stres, ya, tidak apa namanya, tidak enjoy di dalam pendidikannya. Karena apa ya? Itu diantaranya. Makanya kita kalau misalnya tengok anak ya, bikin aja dia seneng, nggak usah tanya. Nanti kalau dia kelihatan memang lagi ceria atau apa, silakan ditanyakan. Dan jangan sekali-kali menyalahkan. Karena apa? Bisa jadi memang apa namanya? Bisa jadi memang dia punya masalah gitu yang belum selesai. Nah bagi kita orang tua ya paling tidak bisa menyelesaikan persoalan anak. Kemudian ada beberapa hal lagi di dalam kita mengatasi beberapa problematika ya di dalam keadaan rumah tangga kita itu ya, terutama di sini masalah anak adalah ketika niat yang salah. Coba jangan perhatikan, silakan cek ya, saya hampir ngecek. Coba jenengan nyekolahkan Anda atau mondok ke anak benopo itu hampir rata-rata salah jawabannya. Bisa jadi benar jawabannya tapi tidak konsisten. Nah, maksudnya apa? Yang golek ilmu Pak itu. Wah itu benar jawabannya. Tapi begitu anaknya ora munggah diseneni. Lah nek golek ilmu iku jane nek ngulang kan lebih medok, bener ndak? Kan niatnya golek ilmu dudu golek nilai, dudu golek ijazah. Kalau memang cari ilmu, berarti anak ketika tidak ada kemampuan untuk bisa mengejar, lalu dia harus tertinggal karena kemampuannya sebegitu.
itu dia tidak akan tidak akan dimarahi oleh orang tuanya karena yang dicari ilmu. Lu berarti saya harus bayar lagi? Ya nggak apa-apa, mencari ilmu itu bayar kok. Sampai Ali bin Abi Thalib itu ya sampai mengatakan, seandainya seorang budak terus ada guru yang mengajarkan saya satu huruf saja, saya mau diperlakukan sebagai budak, terserah orang yang mengajarkan saya, atau saya mau dijual silahkan. Nah coba lah, budak itu harganya berapa? Itu masih mengajarkan satu huruf lah Pak. Jadi wajar kalau misalnya ya toh, seorang anak ini kemudian tidak naik karena dia memang ilmunya itu nggak cukup, ya jangan dipaksa naik. Baik ini di pondok pesantren atau sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah formal, hampir rata-rata kan begitu. Wah nilainya 4 nih, gimana caranya biar jadi 6, biar dikatrol. Kan gurunya didatengin, ya kan? Kasih 200.000, belikan jeruk, belikan apel, teh, gula, kan gitu. Selesai. Nah, kalau model begitu lah, mau gawe dewe wae, gawe songo kabeh ora apa-apa. Gawe ijazah dewe, stempel dewe, tanda tangani Pak Ne kan gitu kan. Asal orang go nyalon lurah, orang go jadi DPR kan tetap aman, sapa sing arep takon. Wong saya aja sekolah formal resmi aja sampai sekarang nggak ada yang tanya kok. Benar? Kalau cuman nyari nilai, ini dari si niatnya udah keliru. Ambil nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau niatnya udah keliru itu seperti itu. Makanya kesusahan-kesusahan kita itu sebenarnya itu dari situ. Ya saya sendiri punya kesalahan dulu itu, wah ya salah. Akibatnya ya seperti apa yang kita sekarang hadapi. Gitu. Ya sudah, berarti kita harus memperbaiki. Anak panggil, niatnya luruskan, kemudian hak-haknya yang tidak terpenuhi ya kita mohon maaf kan gitu kan, minta maaf kepada dia. Kan saya pernah itu mengalami itu. Jadi hampir sama seperti tadi yang saya ceritakan. Anak ini kok gak berkembang ya, kenapa ya? Kok gak cuntel gitu. Nah, terus kemudian akhirnya saya bilang sama istri waktu itu, ya gini aja, ya kamu kan dulu mungkin barangkali atau ada haknya anak yang belum terpenuhi. Saya juga begitu. Ya sudah kita panggil aja, kita panggil minta maaf. Alhamdulillah setelah itu bisa diselesaikan. Allah SWT memberikan jalan keluar. Nah ini kadang-kadang kita lebih cenderung menyalahkan orang lain, tapi kita tidak kembali kepada diri kita bahwa sebab dari musibah itu adalah wama asobakum mim musibatin bima kasabat aidikum, disebabkan karena tangannya sendiri. Jangan nyalahkan siapa-siapa. Kalau ada apapun nggak boleh nyalahkan, apalagi istri nyalahkan suami, suami nyalahkan istri nggak boleh. Kalau sudah kesepakatan berdua suami dan istri, faida azamta fatawakal ala Allah, nggak boleh saling menyalahkan. Kamu sih dulunya begini, kamu. Nah, akhirnya ribut. Yang satu nggak terima, ada mangkok balangke bojone. Nah, bojone nggak terima, ada gelas balangke. Ya wis balang-balangan lagi. La haula wala quwata illa billah. Kemudian selanjutnya ada lagi. Di antara haknya anak itu adalah diberi arahan. Bakatnya apa gitu. Kenapa? Saya punya pengalaman juga ada. Ada seorang bapak sama datang ke rumah. Dia bilang gini sama saya, Pak Ahmad, anak saya ini lulusan UGM loh. Tapi kok jadi kayak nggak waras kayak gitu. Ya saya temukan sama anaknya sampean. Ya besok main ke rumah. Oke, saya main ke rumahnya, ngobrol-ngobrol, ketemu sama anaknya. Di situ baru terungkap bahwa dia kuliah waktu itu jurusannya dia tidak suka. Jadi jurusan yang dikerjakan oleh anak ini dengan terpaksa dia mengerjakannya karena apa? Karena bapaknya itu yang menginginkan. Jadi anak ini tidak seneng jurusan dokter hewan, nggak seneng. Tapi dia bisa melakukannya sampai lulus, coba bayangkan. Tapi setelah lulus Pak, yaitu rodok miring sidik gitu. Akhirnya gitu kan. Karena dia nggak sesuai gitu, hanya ingin orang tuanya karena ya mungkin kepaksa kan, namanya orang tua masa-masa. Tapi setelah saya pertemukan ini mediasi antara anak dan orang tua ini, akhirnya orang tuanya mengatakan yowes ngene nang, nyatane bapak salah, ngakoni salah, alhamdulillah. Nyatane bapak salah, yowes terserah sampean saiki Pak piye. Dengan kalimat itu anaknya kan jadi luluh karena bapaknya mau minta maaf, dan sekarang ilmunya bermanfaat. Jenengan bisa ambil ya ibrohnya ya. Ilmunya bisa bermanfaat itu ternyata setelah ya toh, ada kesalahan yang kemudian
dia akui, mohon maaf, beristighfar kepada Allah, ilmu yang dia cari selama ini yang tadinya terpaksa sekarang bermanfaat sekarang. Padahal sudah bertahun-tahun dia agak sedikit miring. La haula wala quwata illa billah. Ini kalau kita bicara lapangan luar biasa, Pak. Jadi sampai seperti itu. Ya. Makanya kita sudah mulai belajar bagaimana agar kita ya sebagai sebagai orang tua tidak memaksakan kehendak. Berapa waktu lalu ada orang bertanya kan, ini anak saya mau mondok SMA itu, enaknya mana ya yang baik itu. Ya saya bilangnya begini, lanjenengan itu wes ngobrol sama anak apa belum, anak ini bakatnya apa, kemudian pengennya mana, jangan sampai kesalahan. Kan banyak teman-teman kita tuh yang sekolahnya pertanian, peternakan, setelah lulus Joko Konter. Lalu Pak Joko Konter kok dikatakan pertanian dan peternakan, yang orang tuanya dibikin pusing, bikin biayanya itu mahal, bener ya? Lah ngopo ndak selorono-rono nek mau Pak Joko Konter tok. Coba jangan pikirkan itu. Banyak nggak yang terjadi gitu? Nah iya. Makanya hampir rata-rata orang kuliah itu kan, saya pernah dulu dengar baitnya Iwan Fals itu, sekolah itu hanya untuk gengsi, agar mudah bergaul, banyak relasi. Itu aja. Jadi karena ben wah, wes yang penting anakku kuliah, ngono nek takoni wong, anake kuliah ning ndi? Nah ini gitu, Undip Universitas di Pekalongan. Oh, tak kira Undip Semarang sebenarnya Pekalongan. Tapi dia jawab pintere ra karuan. La haula wala quwata illa billah. Jadi ini diantara kesalahannya. Orang tua ini enggak. Harusnya apa? Dia komunikasi dulu dengan anak. Orang tua kan perhatikan, ini bakatnya apa? Oh, bakatnya otomotif. Ya arahkan ke otomotif. Jangan dipaksa ke mana? Ke keuangan misalnya, akuntansi atau manajemen atau keperawatan. Saya punya teman itu kuliah di dokter, tapi dia bengkel motor. Aneh kan? Lah emangnya nanti kalau jadi dokter gimana? Ya wes pokoknya jenengan kalau nanti ngamati gitu itu wes pokoknya aneh-aneh tenan itu. Wes dunia ini memang luar biasa. Ya memang aneh. Jadi orang pas, nggak pas, tidak sesuai dengan. Akhirnya apa ya? Muspro. Habis waktunya itu. Makanya mumpung sejak kecil itu lihat bakatnya. Terus ada lagi contoh. Ada seorang itu qadarullah itu anaknya bukan anak normal, tapi anak ini anak berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus lah, saya lebih tepatnya mudahan itu. Itu ibunya sampai stres. Bapaknya sampai stres. Kenapa? Karena anak ini dibully. Lalu sudah jelas anak ini berkebutuhan khusus. Ya toh? Itu dibully sama orang-orang, kok anakmu sok ngomong toh. Wes umur piro kok iso ngomong, kan jengkel ke Pak, bener dah? Stres nih orang tua tuh. Wah sudah bingung, qadarullah silaturahim lah, datang ke rumah gitu kan, ngobrol-ngobrol sama saya bilang begini, Bu maaf ya, bagaimanapun juga jenengan itu diberi rizki yang luar biasa hari ini. Saya bilang gitu. Kenapa? Saya yakin orang yang menghina anak jenengan itu belum tentu nanti akan jadi sukses sesukses anak sampean. Jenengan bisa lihat secara dohir memang agak ada kurangnya, tapi saya punya keyakinan Allah punya maksud dan punya kelebihan yang ada pada anak ini. Coba jenengan perhatikan, anak ini kesukaannya apa? Wah ternyata dia sukanya itu nulis Pak, nulis gambar gitu kan. Wah ini kan berarti kan bisa digunakan, misalnya kalau di pondok itu kan ada pelajaran khot kan, nah itu kan bisa diarahkan ke sana, fasilitasi aja. Berapa banyak orang yang oleh Allah SWT secara fisik dia punya kekurangan, tapi dia punya keahlian, dia punya kehebatan dan dia bisa mandiri. Nah disitulah dia mulai bangkit orang tuanya. Ternyata apa yang hari ini sampai hari ini orang-orang yang membulinya itu ya, itu kalau dilihat oleh orang tua ini, itu ternyata banyak yang bermasalah. Masalah dengan suaminya lah, masalah dengan anaknya lah. Jadi saya kan bilang makanya itu justru jenengan itu yang hidupnya sebenarnya sedang tenang. Cuman persoalannya menghadapi bulian ini jenengan belum tahu. Nah, kemudian dia mencoba, alhamdulillah dia mencoba untuk mengarahkan anaknya kepada
bakatnya. Inilah pentingnya kita sebagai orang tua memberikan haknya kepada anak, diantaranya adalah mengarahkan dia. Jangan suruh milih sendiri. Jodoh pun orang tua itu punya hak untuk memilihkan. Ojo malah sembarangan sak nemune. Pomane asal wedok, la haula wala quwata illa billah. Ojo pisan-pisan. Padha ngai syarat, ya kan? Dhuwur, putih, bangir. Nah aku langsung tahu naik sapi ya ngomong. Nggak tak kayak syarat ngono, ya kan? Wong gampang kok golong wedok itu yang penting siji gampang dinikah, ya toh? Maharnya murah, akhlaknya baik, sudah. Pak S1, S2, S3 malah sekolah dhuwur iku nek kadung nikah iku angel goleke lho, akeh sing minder. Bener ndak? Saya punya teman-teman kayak gitu ya, makanya bukannya saya tidak ini ya, tidak mencegah orang-orang mau sekolah, silakan, tapi maksudnya kalau kamu mau sekolah tinggi seperti itu, konsekuensinya grade kamu harus diturunkan. Iya kan? Jangan seperti orang ya kan di pinggir jalan pengen naik bis itu yang sempurna, AC, ya kan? Tempat duduknya longgar, murah, bagus. 4 syaratnya. Begitu lewat, longgar, murah, nggak bagus. Tapi ada AC-nya, nggak mau. Donge bagus, nggak ada AC-nya, nggak mau lagi. Begitu ada AC-nya, bagus, longgar, mahal, nggak mau lagi. Wes kadung umure. Iya tak? Nah, akhirnya ono sing welek, larang, kebak, ora ono AC-ne. Ya wis kowe po lah. Salahmu. Ya, karena apa? Tadinya banyak pilihan. Itulah Islam itu mempermudah kok. Wong tujuan kita itu kan satu kan diantaranya kan nikah itu kan utak korup sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah nikah itu sebenarnya harusnya lebih meningkatkan gitu takarubnya kepada Allah, bukan malah menjauh. Saya kadang-kadang kalau memberi nasihat sama aktivis itu, saya akan perhatikan kalian yang belum nikah. Coba nanti setelah nikah masih aktif apa enggak? Ya kan, ngaji ini rutin ke sana kemari sebelum nikah. Nanti setelah nikah lihat kan gitu, apakah istri barokah atau tidak dilihat dari situ. Lalu saya, istri ini barokah apa enggak dilihat dari situ. Bahaya kalau yang zamannya hampir rata enggak berani. Itu enggak berani mesti tetap gimana gitu ya. Aku nek ngomong rada tak kasari ngono ki. Masalahnya gimana ya? Namanya kita itu kan Islam itu butuh perjuangan, butuh orang-orang yang tenanan gitu loh, militan kan gitu. Jadi kalau dengan istri aja kamu sudah kalah, bagaimana mau mengalahkan musuh? Lah musuhnya bojone dhewe. Ya toh, inna min azwajikum ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang jadi musuh bagi kamu. Coba di situ istri-istri berarti maksimal 4. Lah istri satu aja jadi musuh. Lah terus gimana? Ya kan gitu kan. Coba bayangkan. Anak juga begitu. Makanya apa? Saya sering kasih pesan sama mereka, para pengantin anyar ini biasanya ngaji. Diajak ngaji bojone. Ben apa? Ben bareng. Cara mikirnya podo. Nah, coba kalau cara mikirnya nggak sama. Yang satu senang sedekah, yang satu pelit, nggak bisa. Pasti rame terus. Nah ini alhamdulillah ya. Jadi itulah diantaranya beberapa hak-haknya anak yang harus kita pahami, sehingga nanti ketika kita ini bisa mengarahkan sesuai dengan bakatnya ya. Terus kemudian diantara yang lain tadi saya singgung dengan SPP ya, itu saya anggap sebagai infak sebenarnya, tetapi bagaimanapun juga mencari ilmu itu sebenarnya mahal, itu sudah, dan jangan nyari gratisan. Jangan sekali-kali kita nyari gratisan, apalagi kok maaf ya minta SPP-nya diturunkan. Jangan, kecuali kalau diberi. Jadi kan silakan baca di buku-buku apapun ya, kitab apa saja silakan tentang masalah bab ilmu itu. Nggak ada ulama-ulama salaf itu bu anu ya infaknya dipotong atau nggak ada, atau nggak ada. Betul, kalau perlu dia memberi yang banyak. Itu karena ilmu itu memang seperti itu. Makanya bisa jadi anak kita dedel itu ya karena kita itu medit gitu loh. Dalam hal itu kita medit. Kita apa namanya? Pelit, bakhil. Harusnya apa? Ya kalau misalnya maaf ya, guru TPA itu kalau saya berpendapat tuh ya, itu harus berani bayar UMR itu. Itu minimal UMR. Harusnya. TPA, TPK itu harusnya gajinya besar. Kenapa? Coba jangan tanya sama orang tuanya.
Lho Bu, nuwun sewu jenengan kok anak ilmu TPA. Kenapa? Ben iso maca Quran, ben apal Quran. Sok nek apal Quran aku ben dienggo ke mahkota. Lah sampean ki SPP ini piro bayare seulane? 10.000. Ya ora cocok. Gitu. Coba jenengan perhatikan aja. Saya kalau pernah ini saya dimintai untuk ngisi di pondok pesantren apa namanya itu. Mudirnya bilang sama saya gini, Pak Ahmad, mbok saya nanti tolong ini SPP mau naik gitu. Tolong mbok sampai kayak gitu. Mudirnya gitu. Oh iya siap Pak Ustadz, saya bilang gitu. Baik. Waktu itu karena kita bicara masalah SPP, saya bilang sama wali santri, maaf bapak-bapak, ibu-ibu wali santri, saya juga wali santri waktu itu kan. Ini SPP-nya mau naik, ini kata Pak Mudir gitu, Pak Ustadz gitu. Jadi kaidahnya begini. Kaidahnya adalah setiap anak yang kaidahnya gini. Kaidahnya adalah bahwa Allah menciptakan kita, ya toh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya untuk ibadah. Jenengan nyekolahkan anak ini bagian dari ibadah. Setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu semua biayanya sudah disiapkan, sudah disediakan. Jangankan naik 100.000, naik 200, 300, 400 pun pasti diberi kemampuan. Kenapa? Allah sudah menyiapkan. Percaya apa enggak? Ada yang bilang berani nggak percaya? Ya harus percaya. Wong rezekiku dari Allah kok, benar enggak? Nah, ini mau naik 100.000 bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Jadi insya Allah Allah kasih kemampuan. Hanya 100.000 kok. Pasti kasih kemampuan. Allah telah takdirkan anak-anak jenengan sekolah di sini, mondok di sini. Itu kan kehendak Allah. Allah sudah siapkan biayanya, saya yakin itu. Itu nggak ada yang berani nolak, Pak. Terus kemudian saya pesennya kepada TU, Gentenang Nabi Adil. Satu tadi dari sisi wali santri, kemudian dari TU-nya. Maaf, Pak Ustadz TU. Nanti kalau tanggal 10, biasanya kan sekolah kan paling lambat tanggal 10. Kok belum bayar? Sabar, karena Allah belum tentu tanggal 10 ngasih rezeki kan, ngono kan, adil kan? Iya kan? Kadang kan 4 bulan baru bayar. Lah memang rezekinya baru 4 bulan kok, tapi kan bayar. Benar enggak? Nggak minta gratis. Makanya jangan cari sekolah gratisan, Pak. Ya, insya Allah keberkahannya kurang. Kalau sana yang gratis sih monggo. Paham ya? Oh, ini misalnya saya nyekolahkan anak pondok pesantren, tahu-tahu dari pihak yayasan, oh, ini jenengan Pak Ahmad dapat hadiah dari yayasan selama 3 tahun jenengan bayar hanya uang makan saja, misalnya begitu. SPP-nya ditanggung oleh yayasan. Itu nggak apa-apa, nggak minta kok, nggak minta. Yang nggak boleh itu minta aja udah nggak boleh. Sampai dulu ada para sahabat itu membaiat Rasulullah membaiat para sahabat itu ya, agar tidak minta-minta sepanjang hidupnya. Itu kan berarti pentingnya tidak meminta gitu loh. Ya toh, nggak usah minta. Sebenarnya kalau saya bahasa imannya itu, kita tuh tetap diberi kemampuan oleh Allah SWT. Kita tetap diberi kemampuan. Hanya kitanya yang kurang yakin, kurang pede. Ini kesalahan kita. Loh, kok mungkin aku dodol cilok kok kon bayar sak yuta tiap bulan? Mampu. Wong wis gelem dodol itu Allah sudah seneng kok. Ya toh? Wa qul malu fasairallahu amalakum wa rasulul mu'minun. Ya kan? Jadi kan bekerjalah kamu, beramalah kamu, Allah, Rasul, orang beriman akan memperhatikan. Bagaimana caranya? Prakteknya. Bukan berarti kemudian uang itu jatuh dari langit, gue bayar SPP. Enggak. Ada di situ kalimat orang mukmin memperhatikan. Lah yo kayak dodol cilok ya kan? Kok bisa anaknya kok sekolah nang kono bayare piye? Orang ini tidak datang ke orang tuanya. Ditanya pondoknya di mana? Oh, pondoknya di Jepara. Didatangilah di Jepara. Cari namanya ini, dibayar semuanya. Selesai. Orang tuanya membayar, loh, kok sudah lunas? Coba. Ini kan cara Allah. Ojo mbok pikir. Yang kita kurang itu adalah meyakini bahwa Allah itu pasti memberi kemampuan. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Anak kita masuk ke pondok pesantren itu sudah menjadi ketetapan Allah karena diterima, kan itu kan takdirnya Allah, kan gitu. Berarti Allah bertanggung jawab untuk memberikan kemampuan kepada kita bayar. Sing dedek awake dhewe terlambat itu karena apa? Itu tadi prioritasnya. Haknya anak tidak kita penuhi.
Kita punya uang tidak dibayarkan, ganti HP, ganti sepatu, tuku klambi meneh, itu yang bikin SPP ini terlantar. Sampai jam biru Mas aku Mas. Wah, wetoke ora apa jenenge ora krasa ya. Sudah ya. Nah, itulah jawabannya ya. Jadi ini betul-betul apa namanya perlu kita pahami. Ya, yang terakhir sebenarnya ada iqab. Iqab ini sangat penting bagi anak ya. Jadi memberi hukuman itu sangat penting. Jadi dulu saya waktu anak saya di pondok itu saya selalu bilang begini, kalau kamu dihukum oleh gurumu, ikuti, taati. Kenapa? Karena gurumu adalah wakil dari bapakmu. Gurumu mengiqab itu tidak sembarangan, karena mungkin kamu punya kesalahan. Maka taatilah dia, karena iqab ini adalah barokah dan itu sebagai penebus kesalahan. Ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak jenengan yang mondok itu. Jadi jangan sampai dikelui iqab terus jenengan marah sama gurunya, jangan begitu. Kita lihat, memang kita perlu lihat klarifikasi dan seterusnya. Dan saya juga pesan yang terakhir, jadi kalau misalnya jenengan punya pondok pesantren, jangan sekali-kali kakak kelas diberi wewenang untuk mengiqab adik kelasnya ya. Jadi kalau mau mengiqab ya gurunya, ini lebih afdol agar tidak terjadi insiden-insiden seperti yang sudah-sudah. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.